Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Arif Vanili hadir kali ini di program spesial yang hadir ya, insya Allah hadir setiap hari Kamis dari pukul 16 hingga nanti pukul 17.00. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Ya memang anggotanya ini tersebar Mitra Pas, ada yang di klinik, ada yang di dinas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, dan juga tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang gizi. Harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin sehat, tentunya dengan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Nah, seperti biasa nanti akan kami berikan kesempatan Anda bisa bergabung ya bersama narasumber, tentunya Anda bisa telepon di 0295385877. Untuk WhatsApp, ini dia, Anda bisa bergabung. Kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil melakukan rutinitas yang lain boleh ya. Tentunya kesulitan untuk melakukan pengetikan, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note. Jadi gampang banget Mitra Pas, Anda bisa kirim di 085277999101. Oke. Kalau mau ngetik pesan juga boleh, silakan. Mana yang membuat Anda nyaman. Atau Anda komentar, karena kami juga menggunakan audio visual. Ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Nah, kebetulan sore kali ini kita membahas tentang nutrisi untuk kulit glowing. Nah, ini dia yang paling disukai oleh kaum hawa nih. Dan sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Enggar Rediastuti, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Telogowungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini, Bu? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, hadir juga Ibu Agustina Heni, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Tayu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Luar biasa. Oke, bahasan kita ini cukup menarik ya, apalagi yang termakan iklan nih. Kalau iklan di TV-TV kan sukanya yang glowing kayak gitu dan produknya laris manis. Betul sekali. Nah, kita membahas tentang nutrisi untuk kulit glowing. Mohon pencerahannya, Bu. Ini kira-kira apa nih yang murah meriah dari sekitar kita, atau mungkin ada tips khusus yang tentunya sehat? Nah, ini dia yang penting. Mohon pencerahannya, Bu. Monggo. Oke, terima kasih. Memang benar yang dikatakan Mas Ari ya. Sekarang kalau ada kalimat glowing dengan skincare, dengan apapun itu, mau harga berapa pun dibeli ya Mas Ari ya. Nah, mau murah, mau mahal, berarti murah. Yang pusing laki-lakinya, Bu. Karena banyak pengeluaran ya. Iya. Nah, sedangkan kalau kulit glowing itu kan tidak semata-mata hanya dari skincare ya. Skincare itu istilahnya kan untuk memperbaiki dari luar. Ada hal yang perlu diperhatikan lagi, kita harus memperbaiki juga dari dalam tubuh kita. Ya, harus dari dalam dan luar. Dari luar mungkin kita bisa pakai skincare yang mahal-mahal, yang bikin pusing para kaum hawa, kaum Adam. Kemudian dari dalam kadang-kadang ini yang tidak atau kurang menjadi perhatian, ya, terutama apalagi untuk kaum muda ya. Karena sekarang skincare itu tidak hanya nyasar wanita dewasa saja, nggih. Remaja pun sekarang anak SMP sudah mulai memakai skincare. Nah, ini request yang dipusingkan gantian orang tua ya, Bu. Betul, Ibu-ibu juga ini. Betul, ibu-ibunya Saya pikir pusing. laki-laki aja, Bu, yang Bukan, pusing. Pak, nggih, apalagi yang punya putri ya, anak perempuan, nggih. SMP SMA sudah mulai request itu. Iya, anak SMP. Ya. Kemarin tetangga saya curhat, Mama, ini anak saya udah mulai minta skincare pada baru SMP MTS, Mas. Karena teman-temannya sudah pakai skincare, nggih. Dari itu pengeluarannya ini, Bu ya, melebihi harga beras ini tentunya. Betul kalau skincare. sekali. Kecil aja 50 ke atas ya, Bu ya. Nah, itu dia. Ini Ya, fakta ini Mitra Pas ya. Fakta di lapangan, nggih, fakta untuk kita semua. Jadi yang pusing sekarang dari golongan bawah sampai golongan atas, dari laki-laki dan perempuan, muda tua semuanya pusing, pengen semuanya kelihatan glowing. Kena iklan semua Kena ini, iklan semua, kemakan iklan, nggih. Tapi kita harus berhati-hati, tidak semua skincare itu baik. Nggih, sekarang kemarin marak nggih ya. Ada skincare yang overclaim. Yang rame dokter sama dokter berantem itu ya, Bu ya. Betul, overclaim lah, malah ada yang mengandung merkuri segala macam gitu kan. Kita harus lebih berhati-hati dalam memilih atau menggunakan skincare. Oke. Dan satu lagi, kalau pengen kulit glowing jangan hanya berpedoman memakai skincare saja. Apa yang dibutuhkan di dalam tubuh kita semuanya itu akan berguna untuk keseluruhan tubuh kita, termasuk juga untuk kesehatan kulit kita.
nggih, seperti itu. Jadi tidak hanya dari luar, dari dalamnya juga berpengaruh. Contohnya anak remaja dari luar pakai skincare dari mulai SMP, tetapi asupan yang dimakan non sewu. Sekarang lagi marak model seblak, gitu, seblak. Kemudian minuman-minuman yang manis sekali, ada krimnya, ada krim kejunya, ada susunya, ada gulanya yang berlebihan, ya. Kemudian ada faktor lain, misalnya suka begadang, ya, tidur terlampau malam, jadi istirahatnya kurang. Itu akhirnya kesehatannya menjadi terganggu. Terus salah satunya juga berakibat kesehatan kulitnya yang terganggu, tidak menjadi glowing lagi, tidak menjadi kelihatan kulit yang sehat dan normal. Tidak seger lagi ya Bu ya? Betul sekali, karena banyak hal sebenarnya yang membuat kulit itu tampak sehat, tampak segar, dan tampak glowing. Ya, karena kita posisi sebagai nutrisionis, yang kita bahas sekarang ya tentang nutrisi apa sih kira-kira yang mempengaruhi supaya kulit ini tetap sehat, supaya tetap kelihatan glowing, seperti itu. Oke, asupan makanannya yang ditekankan ya Bu ya. Betul, asupan makanan itu sangat penting buat semuanya ya, nggak hanya kulit saja, semua kebutuhan kesehatan tubuh kita. Baik, ini yang cukup menarik. Silakan Bu dilanjut kembali, ini yang cukup penting poinnya ya, tentang Mbak asupannya. Kalau asupan harapannya sih di sekitar Pati banyak dan murah meriah itu Bu ya. Ya, sebenarnya banyak juga dan murah meriah juga. Oke, mohon bersabar Ibu ya. Kita buka satu-satu. Mohon caranya Bu, silakan. Nggih. Monggo Mbak Enggar. Ya, jadi disebutkan sama Mbak Nina ya tentang bagaimana asupan makan kita mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, kita karena sebagai nutrisionis, jadi kita lebih ke mendalami tentang makanannya yang sehat untuk kesehatan kulit tadi. Jadi untuk kesehatan kulit itu kita konsumsinya itu makanan yang Mbak Nina, bervitamin, kemudian mineral. Nah, vitamin-vitamin ini tadi itu bermanfaat untuk tubuh kita sebagai antioksidan gitu. Nah, beberapa antioksidan yang bisa mencegah penuaan gitu ya, biasanya kan kulit kusam tadi Mbak, penuaan dini kayak gitu di iklan-iklan kayak kemudian, gitu ya. Untuk anak-anak remaja itu kan kadang sering drakoran sampai larut malam, terus matanya sampai hitam kayak gitu. Nah, itu juga ngefek ya ternyata ya. Ngefek banget karena kan matanya kan lelah gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan makanan-makanan yang kurang sehat tadi. Sedangkan asupannya kurang nih, terutama buah dan sayurannya. Nah, buah-buah apa saja yang bisa membantu untuk meregenerasi kulit, kemudian untuk agar tampak lebih cerah gitu ya. Salah satunya yaitu buah-buahan yang mengandung banyak vitamin A, kemudian vitamin C. Nah, itu terdapat di apa aja? Contohnya bisa ada di alpukat. Nah, alpukat kan di Pati juga mudah sekali ya ditemui. Masih terjangkau ya Bu ya. Masih terjangkau sekali. Alpukat, kemudian ada pepaya. Biasanya itu kalau vitamin C orang awam itu banyaknya di buah jeruk gitu ya. Nah, padahal ternyata di buah pepaya itu banyak sekali vitamin C-nya di situ. Soalnya iklan di TV-TV nggak mengatakan pepaya Bu, kan gambarnya kan jeruk semua. Iya, sering kali jeruk gitu ya. Padahal pepaya kanan kiri nyandung nyempar tuh buahnya murah meriah ya Bu ya. Murah. Paling malah lebih murah dari jeruk. Iya kan. Pepaya, kemudian ada buah mangga, kemudian jambu. Nah, itu kadang-kadang itu anak-anak kalau dikasih pilihan jus jambu atau boba cappuccino, biasanya milih mana itu? Wah, rata-rata larinya ke boba yang coklat-coklat itu ya Bu ya. Nah itu juga. Makanya itu. Kemudian ada apalagi ya, buah delima. Nah, ini mungkin kalau delima kan masih jarang gitu ya ditemui, dan cara makannya juga mungkin lebih sulit. Nah, itu kita bisa memilih yang mudah tadi, ada pepaya, kemudian ada mangga, jus jambu kayak gitu ya. Kalau misalkan ada pilihan jambu atau es teh, nah ini kadang kalah lagi Bu ya. Kalah lagi itu. Yang bermanfaat kalah semua ini ya. Karena memang kalah iklan sih masalahnya ya Bu ya. Ya, makanya ini kita iklankan jus buah ya, atau buah yang segar-segar itu. Tapi dengar-dengar katanya lebih baik dimakan masih raw ya. Artinya masih berupa buahnya itu dimakan potongan-potongan, nggak di jus ya. Buah aslinya gitu ya. Buah aslinya katanya seperti itu ya Bu ya. Iya, itu lebih bagus. Tapi kan misalkan kadang anak-anak
suka yang jus gitu ya, mudah untuk diminum gitu. Nah, misalkan ada pilihan tadi, ada es teh atau jus jambu tuh. Nah, kan lebih baik milih jus jambunya. Tapi kalau misalkan ada pilihan lagi, atau misalkan ada pilihan buah pepaya atau ada buah yang segar, buah potong. Nah, kita bisa pilih yang buah potongan yang segar tadi. Masih gitu. asli berupa buah ya, Bu ya. Iya, Ini gitu. repotnya orang tua beberapa kasus ketika anak dikasih buah pertama kali, itu kan dia menolak ya, Bu ya. Orang tua langsung nyerah, Bu, kebanyakan. Nah, itu dia yang repot ya. Nggak mau terus dicoba terus. Kalau tidak mau, anak saya tidak mau makan apel, ya sudah, titik sampai di situ. Nggak koma masalahnya, Bu. Kalau koma kan ada keterusannya. Akhirnya kemudian terpatri dalam ibu-ibu, anak saya tidak suka buah-buahan. Ya sudah, gitu. Terus titik, itu yang repot di situ. Padahal ya. kita masih bisa coba untuk tadi misalkan jus, atau mungkin bisa dibikin smoothies. Nah, kan bisa seperti itu. Ada alternatif lainnya, Bu Ada ya. alternatif lainnya. Oke. Cuman kendalanya biasanya kalau jus itu ini ya, tinggi gulanya kayak gitu. Masalah ditambah gula sih, Bu, Nah, masalahnya. iya. Bagusnya tidak ya, Bu ya. Dibatasi aja gitu. Kalau perlahan-lahan gitu, tidak langsung jus tanpa gula sama sekali. Kadang anak-anak usia segitu kalau kalau Tidak manis. dihentikan langsung tidak boleh makan gula gitu tuh, malah dia semakin nggak mau gitu kan. Merontak ya, Bu ya, Iya. berontak ya. Iya, itu tadi seperti itu. Kemudian selain dari buah-buahan juga ada dari sayuran. Tadi ya saya sebutkan ada vitamin A. Nah, vitamin A itu terkenalnya ada di mana ya? Di wortel gitu ya. Kemudian selain itu juga ada di tomat. Nah, tomat, kemudian ada dari brokoli, kemudian sayur atau buah-buahan yang berwarna keoranyenan atau kemerahan. Nah, itu mengandung banyak vitamin A itu tadi. Fungsinya vitamin A tadi selain sebagai antioksidan juga untuk menghambat penuaan dini pada kulit gitu. Oke, ini bagus Mitra Pas ya, karena memang beberapa kasus anak remaja ada yang memang malah sirik ya, maksudnya nyiri gitu loh. Kalau ketika ada menyingkirkan, ketika makan mie pun, ada sayurnya ada itu dipinggirin. iya. Padahal itu harusnya dari awal dibiasakan ya, jangan sampai ketika si anak sudah tidak mau, ya sudah, kemudian di titik itu tadi nggak mau buah, anak saya tidak suka buah, makanya besok tidak tak beliin buah, itu kan repot ya. Akhirnya kebawa sampai remaja. Oke, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi Mitra Pas. Ternyata semuanya murah meriah ya, Bu, karena kita kan hidup di Pati ya. Dekat dengan pegunungan, pertanian buah-buahan banyak. Pertaniannya juga masih Perikanannya subur. bagus. Harganya cukup terjangkau, malah bisa dikatakan murah ya, Bu ya. Iya. Bahkan Oke. mungkin dari pekarangan sendiri cukup, tidak usah pembeli. Iya. Seperti pepaya, tomat itu kan banyak Mudah yang sekali. bisa menanamnya. Gitu. Nanamnya mudah. Iya. Oke. Dapat banyak pula ya. Dan sekarang tren California itu pun bisa kita Betul. budidayakan sendiri sebetulnya ya, Iya. dan cukup mudah ya. Itu paling kalau sudah uang nggak entek-entek itu, Bu. Betul, Mas. Biasanya pepaya Ada sekali terus ya. berbuah terus langsung continue berbuah lagi. Tomat juga begitu. Oke. Iya. Pokoknya kalau tidak tua-tua banget, pokoknya tidak rubuh ya itu. Ya. Kalau pepaya dan murah meriah. Oke, bisa dicoba Mitra Pas karena memang manfaatnya tentunya bagus sekali bagi Anda, apalagi Anda yang suka drakor. Nah, kalau ingin menyayangi orang-orang Korea ya rajin-rajin saja ya minum makan pepaya. Makan buah dan sayurnya. Oke. Nanti akan kita lanjut lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel. Pas kita masuk di sesi kedua, inilah Ruang Gizi Mitra Pas, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Ada Ibu Enggar Rediastuti, ahli Madya Gizi dari Puskesmas Telogowungu, dan Ibu Agustina Heni, ahli Madya Gizi dari Puskesmas Tayu 1. Kebetulan pagi ini kita membahas tentang nutrisi untuk kulit glowing. Nah, tadi sempat dibahas ternyata beberapa vitamin-vitamin ini cukup mudah kita dapatkan di sekitar kita, yang kita dapatkan dari buah-buahan dan harganya cukup murah meriah, bahkan juga gratisan ya kalau kita tanam sendiri seperti pepaya dan lain sebagainya. Nah, selain buah yang tadi disampaikan, ada apa lagi, Bu, yang bagus untuk kulit glowing ini? Mohon pencerahannya, Bu, monggo. Oke. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Enggar, tadi semua sayur dan buah yang mengandung antioksidan atau yang mengandung biasanya ada kandungan vitamin A, C, dan E, itu semuanya antioksidan, bisa membantu untuk
mempertahankan kulit sehat. Kemudian yang lain itu juga dari sumber protein, nggih, baik protein hewani maupun protein nabati, nggih. Kalau untuk protein hewani terutama dari ikan. Nah, di padi ini kan ikan luar biasa melimpah, nggih. Kita minatani soalnya Bu ya. Betul sekali. Luar biasa melimpah, murah meriah, nggih. Tidak harus makan ikan salmon, nggih. Semua jenis ikan boleh. Semua jenis ikan pasti ada kandungan omega 3-nya, hanya besar kecilnya bervariasi. Nggih. Selain itu juga dari telur. Nah, telur ini juga makanan yang sangat merakyat, nggih. Nah, dari telur itu juga banyak mengandung protein dan biotin yang penting untuk pertumbuhan kulit, untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Kemudian kalau dari protein nabatinya bisa kita peroleh dari kacang-kacangan, nggih. Kacang-kacangan ini bisa dari kacang tanah, kacang kedelai, ataupun jenis kacang lain yang lain, misalnya kacang merah. Cuma kalau di Pati ini kacang merah memang kurang terlalu populer, nggih. Tapi kacang hijau mudah, nggih, mudah didapat. Kemudian selain itu bisa dari juga makanan daging merah. Tapi daging merah ini alangkah lebih baiknya bila tanpa lemak atau mengurangi bagian lemaknya, hanya dagingnya saja. Wah, kalau yang ini lumayan ini Bu ya. Ya, kalau yang daging agak tinggi ini, tapi yang lain-lainnya saya rasa itu terjangkau sekali, nggih. Oke. Kalau daging merah pun sebenarnya juga enggak perlu dihindari. Kadang kalau anak remaja terutama, nggih, itu kalau makan daging identik nanti bisa jadi gendut. Akhirnya menghindari makan daging-dagingan, hanya makan mungkin ikan masih, telur masih, tapi dia nggak mau, takut gendut. Padahal daging ini selain sumber proteinnya yang penting sekali untuk kesehatan kulit tadi, nggih, ini juga semua daging merah tuh ada kandungan zat besinya, nggih. Untuk kalau anak remaja terutama, nggih, remaja putri khususnya, ini sangat penting supaya apa? Supaya hemoglobin di dalam darahnya ini terjaga, sehingga kalau hemoglobinnya normal terhindar dari anemia, ya. Untuk itu ya mau nggak mau memang semua dari sumber protein tadi sebaiknya dikonsumsi sebagai satu rangkaian makanan bergizi seimbang seperti itu. Oke. Dan ini yang cukup menarik ya. Kita nanti akan membuka pertanyaan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung. Anda bisa masuk melalui line telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 085277999101. Ini larinya tetap ke gizi seimbang juga ya Bu ya. Betul sekali. Larinya tetap apapun kita ke gizi seimbang, karena memang gizi seimbang kan sudah yang memikirkan bukan orang-orang yang level-level biasa, tapi memang benar-benar sudah dipikirkan oleh kaum cerdik, nggih, kaum cendekia, sehingga diformulasikan gizi seimbang ini meningkatkan, memperbarui yang zaman dulu kita waktu sekolah sering dengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang sudah nuwun sewu tidak bisa dipakai lagi, karena setelah lambat laun kita perhatikan dengan 4 sehat 5 sempurna banyak sekali terjadi kekurang sempurnaan. Akhirnya dirubah menjadi gizi seimbang, dan gizi seimbang ini memang seolah-olah dianggap remeh gitu, nggih, oleh masyarakat, ya. Padahal sebenarnya kalau kita dalam menu makan sehari-hari ini kita menerapkan gizi seimbang sesuai usia. Ya, karena gizi seimbang ini harus sesuai usia juga. Nanti harus ada hitungannya ya Bu ya. Betul. Okay. Untuk balita sendiri, untuk umur 0 sampai 2 tahun sendiri, nanti sampai balita sendiri, untuk dewasa sendiri, lansia sendiri. Nah, kalau kita mau menerapkan itu, otomatis nanti semua kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita, termasuk kebutuhan nutrisi untuk kulit, itu pasti akan bisa tercukupi. Oke. Dan gizi seimbang tidak harus mahal. Betul sekali. Tidak Murah harus mahal, tidak harus beli. Ya, apalagi nuwun sewu. Kalau di Kabupaten Pati ini bisa dibilang wilayah pedesaannya lebih besar. Yeah? Dan biasanya kalau wilayah-wilayah di luar perkotaan ini lahannya lebih luas. Itu bisa dimanfaatkan apapun tanamannya. Misalnya tanamin pepaya aja. Pepaya itu tidak hanya diambil buahnya kan. Buahnya dari masih muda hijau sampai mateng, sampai kuning, sampai orange, bisa dimanfaatkan.
yang hijau pakai sayur, yang udah merah dipakai buah, nggih. Mau dibuah langsung dimakan mentah alangkah lebih bagus. Kalau umpama dimakan mentah kurang bisa diterima, bisa diolah. Oke, orang Thailand suka makan yang papaya mentah ya Bu ya, yang Iya, apa yang namanya? masih agak Kemriang-kemriang kotus-kotus gitu. nggih. Kalau kamamo lumayan ya Bu ya, itu mentah kadang juga dibikin yang dideplok gitu. Oh, Jadi iya. makanan yang tren di sana ya. Iya betul. Daunnya pun kalau diolah juga sangat luar biasa rasanya. Walaupun ada orang tertentu yang merasa terlalu pahit, tapi itu semuanya bisa diakali dengan pengolahan yang cukup baik seperti itu. Oke, ini yang Itu menarik baru nih. satu pohon ya, belum pohon yang lain. Oke. Betul. Nah, seperti cabai misalkan ya. Cabai ini kalau di Korea daunnya juga bisa dimasak ya Bu ya. Betul. Kalau orang di sini Indonesia nggak berani belum ya, belum berani. Karena mungkin alasannya ketika kita tanya kenapa, anu Mas disempret, itu pestisida lagi. Ini yang Ya, pestisida. seandainya yang alami bisa ditumis juga ini ya, Iya. yang daun apa namanya, daun cabai ini. Oke, olahan-olahan ini tadi yang sudah masuk Bu. Pertanyaan dari Ibu Dini di Juwana. Nggih. Bu, tadi disampaikan buah-buahan, kemudian juga sayur-sayuran, ada kacang dan segala macam. Kalau misalkan diolah seperti kita makan pecel, makan ketoprak, itu kan komplit di dalamnya. Betul. Ada bumbu pecel, di dalamnya ada kacang, ada nggih. macam-macamnya Ada lah. telurnya juga mungkin ya. Ada telurnya. Iya ya, ada Kalau gado-gado nabatinya itu kan juga pakai ya. telur, Komplit ya, pakai Bu, protein ya. nabati juga, tahu tempe bisa masuk. Oke, itu kan masuk semua itu. Oke. Bumbunya dari kacang itu kan bagus Bu. Sekarang trennya malah bumbu pecel dicolekin sama buah juga. Oh gitu. Jadi bumbu pecel dimakan dengan buah. Ya, ada juga yang seperti itu ya. Kalau di Jawa Timur ada rujak cingur, itu malah ada dagingnya juga ya Bu ya. Ya, ada cingurnya itu kan daging nggih, protein hewani nggih. Oke, jadi daging dicocolin ke bumbunya yang model-model kayak gitu ya. Ya pakai kacang merah juga ya Bu ya itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Mitra Pas, cukup menarik ini. Berarti pecel ini lebih komplit ini Bu ya, karena di dalamnya ada macam-macam. Pecel, gado-gado itu lebih komplit dan benar-benar dari sayuran yang masih raw. Tidak Masih raw dijus, ya, nggih. tidak dijus ya. Tidak dijus. Dan prosesnya pun direbus bukan dengan penggorengan. Oh iya, lebih sehat Betul. tentunya Bu ya. Iya. Oke, nanti akan kita kupas lebih dalam Bu tentang pecel ini atau ketoprak atau apalah namanya Oke. itu. Tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Cabang Pati. Oke Mitra Pas, sore kali ini bahasan kita cukup menarik ya, tentang nutrisi untuk kulit glowing. Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan sore kali ini ada Ibu Enggar Rediastuti, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Telogowungu, dan Ibu Agustina Heni, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Tayu 1. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon ya di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085227999101. Saya coba terima penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat sore Ruang Gizi. Halo, selamat sore Pas FM Pati. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, silakan Anda bisa masuk ya. Boleh telepon di 0295385877 dan WhatsApp di 08522779999101. Silakan, mana yang membuat Anda nyaman bisa Anda manfaatkan Mitra Pas. Kita kembali ke Ibu Dini di Juwana tadi Bu ya, yang katanya makan pecel makin komplit. Bahkan ada tren, bahkan buah pun kadang dicelupin ke ke bumbu pecelnya itu. Ada yang suka seperti itu ternyata ya. Mohon pencerahannya Bu ya, monggo silakan. Iya. Apa tadi bumbu pecel sama Ya, pecelnya. Pecel kan lebih komplit gitu. Iya, betul. Artinya kan bagus ya. Iya. Pecel kan terdiri dari tadi sayuran, Macam-macam Iya, ya. macam-macam banget. Nah, itu merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral. Juga ada seratnya tuh di situ tuh. Cuman gini, kalau kadang tuh pecel enaknya sama gorengan tuh. Wah, ini dia. Kalau itu sudah di luar ini ya Bu ya, harap pecelnya bagus. Pecelnya bagus tuh. Iya. Wah, gorengannya ini Bu ya. Iya, betul. Itu tergantung dengan proporsinya kita ya. Kalau untuk pecelnya sendiri tadi sudah memenuhi gizi seimbang untuk biar kulit kita glowing ya. Salah satu makanan yang menjadi sumber vitamin dan mineral untuk
kesehatan kulit kita gitu. Nah, cuman tadi pendampingnya apa dulu nih? Kadang kerupuk, kadang gorengan. Nah, lebih banyak gorengannya apa lebih banyak pecelnya gitu. Nah, kalau gorengan sendiri itu kalau lebih banyak gorengannya, nah itu yang perlu dihati-hati ya, karena kalau kita banyak makan gorengan itu nanti bisa menyebabkan ini radikal bebas, mengandung banyak radikal bebasnya, apalagi kalau gorengannya digoreng di minyak yang udah berkali-kali yang berwarna gelap seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu. Nah, kalau untuk pecelnya sendiri, pecel kemudian gado-gado, nah itu kita menyebutnya kayak one dish meal gitu ya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan telur. Nah, itu one dish meal itu makanan yang lengkap. Gitu. Kalau biasanya pembuatan pecel kan pakai kacang merah itu nggak pakai Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Kacang tanah dengan kacang merah beda ya Bu ya? Beda. Oke. Beda. Nah, ini masyarakat juga kadang salah paham. Mentang-mentang yang luarnya kan warnanya merah Bu. Dikiranya kacang merah. Iya. Oke. Ya, kacang merah tuh kayak gimana Bu? Kayak kedelai? Kalau kacang merah itu besar, dia besar, lebih besar, warnanya lebih merah. Seperti kacang kedelai tapi warnanya merah tapi bentuknya besar. Kalau masyarakat yang seperti di Sulawesi Utara itu biasa ya menggunakan kacang merah sebagai sayur maupun sebagai makanan camilan. Misalnya ada sup kacang merah, ya, yang supnya kadang-kadang kacang merahnya dihaluskan memang, jadi bentuknya seperti krim. Tapi ada juga masuk di sayurnya gitu ya. Masuk di sayurnya yang bentuknya krimnya. krim. Tapi ada juga yang memang masih utuh dicampurkan. Ada juga yang digunakan sebagai bahan snack, dalam artian dibuat es kacang merah. Enak banget tuh Mbak. Nah, itu kalau masyarakat di sana sudah biasa, tapi kalau di sini kurang familiar. Tapi kalau misalnya makanan tradisional seperti Jogja ada gudeg nggih. Gudeg itu biasanya di dalamnya juga campuri sejenis kacang-kacangan, kacang tolo. Nah, itu juga sebagai salah satu sumber vitamin E juga vitamin bisa. E bisa, antioksidannya ada, protein nabatinya ada, nggih. Tetapi tadi ada yang positif mendukung untuk membuat kulit glowing, tapi ada juga yang membuat hal ini mengurangi. Contohnya tadi sebutkan goreng-gorengan. Oh iya. Ya, gorengan itu ini bukan berarti nggak boleh makan gorengan, nggih. Ada pembatasan ya Bu Ada ya? pembatasan. Seperti di gizi seimbang kita setiap hari hanya berapa gram untuk minyak, nggih. Sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan maksimal aja. ya, 24 jam itu. 24 jam Ya, hanya 5 sendok makan loh Mitra Pas ya. Ibaratnya kalau sudah makan 1 kali gorengan dalam satu menu, ya sudah cukup. Paling enggak 1 gorengan itu diprediksikan kurang lebih menyerap 1 porsi atau 5 gramnya tadi. Repotnya itu begini Bu, kalau mandek pahit masalahnya. Nah ya itu tadi kan sama kayak pecelnya sih itu sehat. Cuma tadi pendampingnya apa dulu. Nanti udah pecel bagus, tapi pendampingnya gorengan, kerupuknya 3, gorengannya nanti 3, minumnya adalah es yang dawet. Betul, ada santannya, ada over gulanya seperti itu. Sehingga akhirnya menu yang bagus, yang sehat ini menjadi kurang bagus karena terlalu banyak kandungan kalori yang ada di dalamnya. Seperti juga gula itu kalau berlebihan ini juga membuat banyak terjadi inflamasi atau tubuh kita ini mudah menjadi terserang penyakit dengan radang-radang seperti itu. Kalau misalnya kadar gula darah kita menjadi lebih tinggi, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita nanti juga akan menjadi sedikit-sedikit terkena infeksi. Nah, ini saya juga ada trik ya. Kalau nun sewu, anak-anak kecil terutama balita, itu kadang ibunya kalau buat membujuk terus dikasih nun sewu permen. Oh iya ya, sebagai hadiah ya Bu ya, sebagai rewardnya ya. Supaya tidak nangis, supaya mau ini, supaya mau itu. Tetapi nanti efeknya anak itu akan mudah sakit batuk pilek. Karena hadiahnya permen. Mereka pikir permen sesuatu yang sangat spesial Bu ya. Iya, dan mudah memang ya, dan anak pasti mau, anak pasti suka dengan permen. Tapi nanti bulan ini batuk pilek, bulan depan bisa batuk pilek, itu salah satu kandungannya karena dia terlalu banyak makan yang manis itu, sehingga di tenggorokannya akan lebih mudah terjadi peradangan, sehingga akhirnya anak akan lebih mudah jatuh sakit seperti itu.
Oke. Dan itu tidak hanya pada anak-anak, orang dewasa sebenarnya juga sama saja. Pada remaja itu juga Pada seneng remaja ya yang juga manis-manis sama saja. tadi. Nggih. Kayak gitu. Tidak hanya anak-anak, semua usia juga sama. Kadang-kadang orang nuwun sewu nggih, lagi batuk pilek, maksudnya ingin melonggarkan tenggorokan menggunakan permen mint. Ya, Mungkin mintnya memang semriwing Seger di ya, Bu, tenggorokan ya. ya, Ya, tapi betul. permennya itu pasti ada gulanya. Itu Seger malah sesaat. ya betul, hanya sesaat saja. Tetapi dia meninggalkan trace jejak di tenggorokan kita, membuat radang itu malah tidak sembuh-sembuh atau batuk itu menjadi tidak sembuh-sembuh. Makanya semakin kekel malah ya Betul. batuknya ya. Pas minum Oke. makan permennya enak, Plong. semriwing plong. Begitu permen habis batuk lagi. Ya, tadi ya pertama gorengan minyak yang berlebihan, kemudian gula, kemudian makanan-makanan pabrikan itu biasanya ada pengawetnya. Ada penambahan cita rasa. Ada penambahan warna. Nah, zat-zat aditif seperti ini juga salah satu faktor yang membuat kesehatan kulit kita akan terganggu. Oke. Oke. Nah, ini cukup menarik. Kita kembali ke makanan pecel tadi. Supaya makanan pecel atau apalah namanya itu yang ada rujak cingur dan segala macamnya supaya sehat. Ini kan sarannya habis makan pesennya juga misalkan jus jeruk. Cocok ya Bu ya? Masih. Tapi jangan makan gorengan. Nah, Iya. itu sesuai dengan saran dari nutrisi ya Bu ya. Betul. Ahli nutrisi maksudnya. Tetapi kalau pesannya es teh ya percuma lagi. Betul lah Bu? Karena Betul. teh ini kan tidak bagus ketika kita habis makan langsung minum teh, harus Betul. dijeda sekitar Iya. 1 atau 2 jam ya Bu ya. Betul. Ya memang sebaiknya kalau sudah makan sehat harus Minumnya teman-teman yang lain juga harus diperhatikan. Nggih. Semua makanan sebenarnya baik asal tidak berlebih. Ada itu Mbak makanan yang apa? Yang pecel sama buah itu loh. Rujak sama pecel. Oh ya, kan seperti di rujak cingur itu kan sama, rujak dan buah. Iya. Kalau di Itu rujak lebih cingur itu lebih ada bagus lagi. ada buahnya, ada cingurnya, ada tempe atau tahu dan ada kangkung biasanya di situ jadi satu. Sebenarnya nggak masalah sih. Karena bumbu pecel itu kan salah satu dressing asli Indonesia. Itu digongso ya Bu ya, nggak digoreng kan dia? Ada versi digoreng, ada versi digongso. Oke. Ya tergantung, monggo. Tergantung Kalau yang bikin. ya tergantung yang bikin. Asalkan kalau menggoreng pun pertama minyaknya minyak yang bagus, minyak yang sehat. Itu aman masih ya Bu Pasti ya? aman. Masih Yang sesuai kedua, dengan standar nggih, ya. Jangan kelomoh-kelomoh terus diulek gitu. Saya Bu, istilahnya kelomoh-kelomoh itu apa ya? Masih basah Minyaknya ya masih minyaknya. terlalu terserap, terus langsung dipakai. Itu harus ditiriskan dulu minimal lah ya. Kalau yang punya spinner kayak untuk produksi UMKM itu ya bagus. Kalau enggak minimal ditiriskan. Ditos ya, kalau bahasa Pati betul, ya. ditos Oke. supaya penyerapannya agak berkurang seperti itu. Oke. Nggih. Cukup jelas Mitra Pas ya. Anda kalau pesan minuman juga harus yang Betul. sehat. Minimal kalau misalkan tidak jus ya air putih aman ya Bu Betul, ya, malah lebih makin baik, bagus aman, ya. lebih aman air putih, juga lebih memaksimalkan penyerapan semua zat gizi yang ada dalam makanan yang dimakan. Itu lebih jauh lebih aman. Nanti ada yang komplain, saya malah pesan susunya susu sasetan Bu. Malah Bukan susu lagi iya, itu. bukan susu lagi, tapi Gula cuma itu, gula gula. lagi. Saya sering makan pecel tapi makan susu sasetan kok saya sakit-sakitan. Nah itu dia yang salah ya. Karena pecelnya, nggih. kemarin sempat ini dipermasalahkan oleh yang konsumen-konsumen itu loh. Itu bukan susu karena itu lebih banyak kan Iya, gulanya betul. ternyata ya. Ya memang bukan susu, benar, karena itu memang Harusnya buat apa ya, topping makanan ya Bu ya betul, katanya hanya sebagai ya. topping, bukan sebagai minuman utama yang jelas itu nggih. Tapi ya balik lagi ke masyarakat karena mungkin susu yang kental manis, kental manis tadi harganya lebih murah, rasa lebih enak, jadi masih banyak juga yang mengkonsumsi. Oke. Lebih kacau lagi Bu. Itu anak-anak kecil Betul, biasanya. apalagi kalau balita ya. Minumnya apa? Sering tak kasih susu kok, susu kotak Bu. Itu untuk juga ada kita sempat ngobrol di bis itu. Sering tak kasih susu kok tapi kok apa kurus nggak kayak putranya jenengan. Susunya susu apa Bu? Saya pikir susu formula. Susu kotak itu seperti itu tiap hari 2-3. Waduh, ini yang repot ini. Susu kotak mana dijual bebas juga ya Bu. Dan Ya. itu harusnya kan untuk dewasa bukan untuk balita ya Bu ya. Betul. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas, masih ada satu sesi lagi Anda bisa bergabung atau Bu Dini masih belum jelas, tapi saya pikir jelas ya Bu Dini ya. Jangan sampai salah kalau misalkan sudah makan pecelnya bagus, minumnya juga harus bagus, jangan sampai minum yang bukan-bukan. Kalau mau teh boleh tapi harus jeda 1 hingga 2 jam ya Bu ya, lebih bagus ya. Karena nanti kita makanannya bagus, minumnya nggak bagus seperti teh,
itu bisa mengurangi yang penyerapan penghambat ya. Betul, menghambat. Oke, itu eman-eman apa yang kita makan jadi tidak bisa optimal terserap oleh tubuh ya. Maunya glowing tapi malah kisut nanti repot ya. Oke, kami akan segera kembali. Mitra Pas, kita masuk di sesi terakhir. Terima kasih untuk Anda ya tadi yang sudah bergabung ya. Sudah tanya di WhatsApp 085277999101. Kita masih tetap membahas tentang nutrisi untuk kulit glowing. Ruang Gizi ini kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang memang anggotanya ini tersebar di rumah sakit, di dinas kesehatan, di klinik, di puskesmas, selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya masyarakat ini semakin sehat, semakin cerdas karena paham apa yang semestinya dibutuhkan oleh tubuh Mitra Pas, tentunya dengan harga yang terjangkau ya, murah meriah tapi sehat. Nah, tadi sempat dibahas ada nutrisi, ada vitamin, terus apa lagi Bu yang kurang ini? Oke. Selain nutrisi yang tadi sudah disebutkan, apa saja yang bermanfaat, apa saja yang kurang bermanfaat, ada lagi tips-tips tambahan yang perlu dilakukan untuk membuat kulit ini tetap glowing. Nomor 1 adalah cukupnya atau tercukupi kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh ini kayaknya kadang disepelekan ya. Kadang kami juga heran ada yang orang yang tidak suka minum air putih. Air putih murah meriah, ya, sehat, tinggal direbus selesai, minum, Tapi ada orang yang kurang mengkonsumsi air putih. Ini juga membuat kulit kita kurang terhidrasi. Tidak hanya kulit, semua organ tubuh itu membutuhkan cairan yang cukup. Karena memang sebagian besar dari tubuh kita ini bentuknya kan cairan, dan cairan itu bukan air yang manis sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh minum air manis seperti air teh atau yang lain sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya air putih itu tercukupi. Kalau untuk orang dewasa ya kurang lebihnya 8-10 gelas per hari itu harus tetap dikonsumsi. Gelas besar ya Bu ya? Gelas 250 ml. Nah, sekitar 250 seperti gelas non sewu air mineral. Itu kan 250 ml ya. Terus satu hari 8-10 gelas. Walaupun sebenarnya hitungannya ada per kilogram berat badannya. Tapi untuk mempermudahnya satu hari kurang lebih kita harus konsumsi 2 liter. Ya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga tidur yang cukup. Seperti saya bilang di awal, remaja tuh suka begadang, ada yang suka nonton drakor, gamers. Kalau udah ngegame online bersama grupnya teman-temannya terus lupa waktu, lupa tidur, lupa makan, lupa minum, apalagi sampai makan sayur dan buah. Itu masalah di mana-mana, orang tua mumet di situ ya Bu ya. Apalagi buah yang ada kulitnya yang harus ngupas. Nah, itu biasanya ibunya walaupun sudah disediakan, misalnya apel seperti tadi pepaya itu kan perlu dikupas dulu baru dimakan. Itu kadang-kadang anak-anak jadi malas. Tulus utuh itu ya, sampai utuh selesai di meja makan disiapkan ya utuh sampai busuk mungkin ya, tidak termakan akhirnya. Kemudian yang lainnya apa? Kelola stres, Stres ini juga dapat memicu masalah kulit seperti jerawat. Nah, kalau anak remaja biasanya menjadi rendah diri kalau wajahnya berjerawat. Nah, seperti itu. Sebenarnya jerawat itu tidak hanya karena nuwun sewu kulitnya yang kotor, kulitnya yang minyak berlebih, tapi kadang juga stres yang terlalu tinggi itu juga bisa memicu. Kemudian jangan lupa rutin membersihkan wajah, dengan mandi. Tiap mandi kita pasti akan mencuci muka kita juga, Nah, dengan itu, itu tips-tips tambahan. Monggo Mbak untuk kesimpulannya Mbak Enggar. Oke, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda sampaikan ya sebelum kita pamit untuk masyarakat ini. Mohon pencerahannya, Ibu. Monggo. Iya, tadi sudah dikupas tuntas untuk kulit glowing gitu ya. Tadi yang pertama yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Ada dari vitamin, mineral, kemudian seimbangnya bukan hanya vitamin dan mineral aja, buah sayurnya aja, tapi juga kita harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Kemudian tadi makanan cepat saji atau fast food atau makanan dan minuman kalengan. Nah, itu kan tinggi banget tuh garamnya. Jadi nanti kulit kita rehidrasinya
jadi sulit. Kemudian Itu dihindari ya, Bu, ya? makanan-makanan yang dihindari tadi ya, gula, kemudian garam yang tinggi, kemudian makanan-makanan yang fast food atau minuman itu cepat saji itu tadi ya? Makanan minuman cepat saji. Nah tadi yang dari dalamnya, kemudian dari luarnya tadi bisa dengan membersihkan wajah secara rutin, kemudian mengkonsumsi minuman yang cukup, air putih ya, terutama air bening bukan air putih, air putih yang cukup, karena tadi sebagian besar dari tubuh kita kan terdiri dari cairan gitu. Kemudian selain itu juga gaya hidup yang sehat, makanannya sudah yang bagus-bagus nih, vitamin, mineral, serat gitu. Kemudian sudah menghindari makanan-makanan yang cepat saji, tinggi gula, garam dan minyak. Nah, jangan lupa juga untuk mengkombinasikan dengan gaya hidup yang sehat, olahraga, termasuk kelola stres tadi, sehingga tubuh kita tidak terlalu capek dan kulitnya juga bisa istirahat untuk meregenerasi kulit tadi, seperti itu. Baik, ini luar biasa Mitra Pas, ternyata sebetulnya cukup murah ya, nggak mahal-mahal banget. Murah dan mudah. Yang mahal itu trennya ternyata. Pembiasaannya aja seperti apa. Dan untuk Anda Mitra Pas yang selama ini dipusingkan karena adik-adik SMP sudah minta krim dan harganya itu tadi sudah dari awal ya, skincare. Dulu saya SMP kayaknya belum ya, belum tahu belum skincare musim ya. Ya, belum musim. Sekarang itu minta hadiahnya skincare. Dan skincare satu paket itu harganya melebihi harga beras Mitra Pas ya. Luar biasa sekarang. Baik Bu, matur suwun dulu sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Ibu Enggar Redasuti, ahli media gizi dari ahli gizi Puskesmas Telogobungu, dan Ibu Agustina Heni, ahli media gizi, ahli gizi dari Puskesmas Tayu 1. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.